Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya damai, anugerah dan kasih Tuhan memberkati dan menjamah hidupmu hari ini. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Bawa pujian kita, bawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak untuk kita agungkan, pribadi yang layak untuk kita tinggikan, kita muliakan. Haleluya, Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib buat kami. Engkau Tuhan yang luar biasa buat kami. Tuhan, tak henti-hentinya kami berkata bahwa Engkau yang perkasa, Engkau yang tak tertandingi oleh apapun. Kuasa-Mu hebat dan nyata buat kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya yang terbaik yang Tuhan sudah beri buat kami. Engkau luar biasa. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya. Oh, oh. Glory bagi-Mu, bagi-Mu. Haleluya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan, semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbagailah setiap orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbagailah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang hasrat mengadakan siaran. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah seruan dan doaku. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh, glory bagi-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar
sanjung, Kau lebih dari yang lain, dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Oh, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan kami sanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan Yesus. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syanamu, ku memuji namamu. Engkau baik, kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, kami menyembah. Yesus Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Yesus, glory bagimu, menyembahmu. Engkau Raja di atas segala raja. Sembah menyembahmu. Pujian kemuliaan bagimu, hormat bagimu, sembah bagimu Tuhan. Haleluya. Glory bagimu, meninggikan namamu, mengagungkanmu Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau Yesus yang ajaib, Engkau perkasa, mulia, mulia, mulia. Sembimu Yesus Tuhan, ku menikmati
Yesus, haleluya. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami berkata, masuklah dalam kehidupan kami Roh Kudus lebih lagi. Tanpa kekuatan Roh Kudus hari-hari ini, kami tidak mampu untuk melakukannya. Bapa, haleluya. Sikibiti kirana. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah Kau, sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Penuhi kami Allah Roh Kudus. Haleluya. Allah Roh penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah setiap kami, ubah hatiku, jelikanku, jamalah-Ku rindu hadirat-Mu. Kami sembah Kau, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, 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 Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah Kau, ku sembah Kudus, Kuduslah
suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi bait-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi bait-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi bait-Mu, memenuhi bait-Mu. Oh, Roh Kudus-Mu turun memenuhi setiap kami. Roh Kudus-Mu menjamah kami dalam nama Yesus. Yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh hari-hari ini, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan oleh darah, oleh bilur-bilur Yesus. Kami menjadi sembuh. Ada pengharapan yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, ku di tangan-Mu, biarlah kami di hati-Mu, Tuhan. Ku di hati-Mu, di pikiran, di rencana, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, Tuhan, ku di tangan-Mu, oh, ku di hati-Mu. Terima kasih. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Di tangan-Mu, kami di hati-Mu, Tuhan. Ku di hati-Mu, di pikiran, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan.
Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Oh, oh. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai perenungan kita sebelum saudara dan saya beraktivitas. Kita akan melihat di Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Oh, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan dalam kehidupan kita bahwa berhati-hatilah dengan perkataan kita, hati-hatilah dengan ucapan kita. Sebab dikatakan firman Tuhan, siapakah yang dapat menjinakkan lidah? Sebab dikatakan lidah ini sangatlah buas, sangatlah liar. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu hidup seseorang itu tidak dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi dikatakan dari hati inilah timbul kejahatan, termasuk ini berkata-kata. Nah, berhati-hati dengan omongan kita, berhati-hati dengan perkataan kita. Sebab dikatakan bisa enggak satu mata air mengeluarkan dua rasa, yang satu manis, yang satu pahit. Nah, jadi enggak boleh, seharusnya mata air ketika mata air itu bening ya bening, ketika keruh ya keruh saudaraku. Tetapi yang menjadi yaitu terjadi dalam kehidupan manusia adalah ketika satu sumber keluar, kadang manis, kadang pahit, seperti itu. Sebab dikatakan firman Tuhan dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah benar-benar perkataan kita yang keluar hanya berkat saja. Amin. Berkat saja. Tidak ada omelan, tidak ada sebuah kemarahan, tidak ada kepahitan yang keluar dari perkataan kita. Tetapi biarlah perkataan kita keluar ucapan syukur, berkat yang mengalir dari perkataan kita. Sebab begini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan kita itu mengandung bobot sebuah kualitas yang bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, oleh sebab itu berhati-hatilah dengan perkataan kita. Sebab perkataan daripada orang benar itu besar kuasanya. Amin Bapak Ibu. Bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa perkataan ini itu dikendalikan dari apa? Dari dalam, dari hati seseorang. Sebab dikatakan ketika hati seseorang itu bersih, dari dalamnya sumbernya bersih saudaraku, pasti yang keluar juga yaitu perkataan hal-hal yang bersih juga. Ucapan syukur, berkat, pengampunan yang keluar dari perkataannya. Nah, kalau dari dalamnya hati ini sudah mulai buruk, seperti dikatakan firman Tuhan, pasti buruk pula yang keluar dari perkataan kita. Omelan, kutukan, maki-makian yang keluar, amarah, gak bisa mengampuni. Nah, itu yang keluar dari hidup kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dikatakan lidah ini sesuatu yang buas, dikatakan susah untuk menjinakkan. Kalau saudara melihat ayat yang di atas dikatakan semua binatang liar, entah itu singa dan dikatakan yaitu ikan di laut, binatang di laut saudaraku, itu bisa dijinakkan dengan yaitu sifat manusia. Jadi binatang-binatang menjalar, binatang-binatang laut itu bisa dijinakkan dengan sifat manusia. Tetapi dikatakan siapakah yang dapat menjinakkan lidah saudaraku? Nah, dikatakan dia itu adalah sesuatu racun yang mematikan dan buas
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi mari dikatakan bahwa saudara dan saya harus berhati-hati dengan memperkatakan dengan berkata-kata. Sebab dikatakan bahwa yang buas itu saudaraku, itu telah ditaruh oleh Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Oh ya, saya ulangi sekali lagi. Yang buas itu, yaitu lidah itu, ditaruh di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu biarlah yang buas ini saudara dan saya kendalikan. Hiduplah dalam kebenaran supaya apa? Perkataan-perkataan yang keluar dari lidah kita itu hanyalah berkat yang keluar. Amin saudaraku. Jadi sekali lagi bahwa mata air kehidupan kita yaitu hati kita benar-benar yaitu Yesus saja, firman Tuhan saja yang mengendalikan. Jadi kebenaran firman Tuhan saja yang menuntun dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya waktu hidupmu penuh dengan firman Tuhan, diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Yakin saya, yang keluar dari perkataanmu hanyalah ucapan syukur. Walaupun yang terjadi buruk yang menimpa dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, sekalipun buruk yang menimpa dalam hidup kita, yang keluar adalah ucapan syukur saudaraku. Sebab kenapa? Hidupmu telah dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari dikatakan bahwa lidah kita itu adalah sesuatu yang buas. Dan yang buas itu telah ditempatkan di dalam diri saudara dan saya. Dan oleh sebab itu firman Tuhan kali ini menasihatkan dalam hidup saudara dan saya, berhati-hatilah dengan perkataan kita. Dan kita sering ya melihat ya Bapak Ibu ya, entah itu siapa hamba Tuhan, anak Tuhan, seringkali kita melihat itu perkataannya itu menyakitkan gitu ya. Omongannya tuh selalu negatif terus. Ada sesuatu yang tidak beres dari hidupnya saudaraku. Nah, jadi mari penuhilah hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan supaya apa? Yang keluar dari perkataanmu adalah firman. Amin saudaraku. Sebab ayat yang ke-11 saya ulangi sekali lagi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ini sebuah pertanyaan. Adakah? Saya yakin tidak ada saudaraku. Yakin saya ketika orang itu dari dalamnya hidupnya benar, pasti yang keluar dari perkataannya hal-hal yang benar juga bermanifestasi dalam kehidupan yang benar pula dalam hidupnya. Amin. Yang setuju katakan amin. Puji nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan sebagai perenungan kita pada hari ini. Bapak terima kasih untuk kasih karunia-Mu terus yang memimpin, yang menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar pada hari ini. Kiranya firman-Mu menggugah kami supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk yaitu anak-anak-Mu. Ada pokok-pokok doa yang masuk, yang sakit Tuhan hari ini. Tuhan Kau pulihkan penyakit jantung. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus Engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuh, Engkau normal kembali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu disempurnakan, tubuhmu disembuhkan lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Biar sepanjang hari ini kami dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur kami berikan kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.